Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita lanjut ke masih di termokimia. Ini subbab yang ketiga, yaitu penentuan perubahan entalpi atau delta H. Nah, inti dari termokimia ya ini, perhitungan ini gitu. Jadi yang nanti kebanyakan keluar pasti yang kayak gini nih. Gitu, rumus-rumus yang ada di sini kayak gitu ya. Nah, cara menentukan, jadi cara buat menghitung delta H itu ada macam-macam, ada 4 cara. Yang pertama itu dengan melakukan percobaan kalorimeter. Nah, biasanya bentuk soalnya itu soal cerita kayak gini nih, bentuknya cerita gini kan. Terus percobaan ini tuh digunakan di lab menggunakan alat namanya kalorimeter, makanya disebutnya percobaan kalorimeter. Rumus delta H-nya intinya semuanya nyarinya delta H, beda rumusnya aja kayak gitu. Nah, rumus delta H-nya sama dengan min Q per N. Cara nyari Q-nya ada dua, ada M Q macet, ada cet. Kalau yang macet itu massa. Oh ya, nanti ibu fotoin, nanti di rangkuman ditambahin massa. Ini M-nya massa, C-nya kalor jenis, delta T itu perubahan suhu. Terus kalau yang ini C besar itu kapasitas kalor, delta T itu perubahan suhu, T2 dikurang T1 gitu. Jadi langsung aja kita ke soal ya. Di sini contoh ada sebanyak 4,5 gram senyawa 1,4 benzokuinon atau C6H4O2 dibakar dalam kalorimeter yang memiliki kapasitas kalor 7,89 kJ per derajat. Jika suhu dalam kalorimeter berubah dari 26,5 menjadi 31,7, tentukan kalor reaksi pembakaran C6H4O2 tiap molnya. MR-nya ada 108. Ya. Jadi nah, kalau ada soal cerita kayak gini, ada baiknya kita tulis diketahuinya aja dulu. Kita tulis diketahuinya. Apa aja yang diketahui? Yang pertama ini 4,5 gram berarti massa. Masanya siapa? Masanya C6H4O2 sama dengan 4,5 gram. Ya kan, terus habis itu dibakar dalam kalorimeter memiliki kapasitas nih, kapasitas kalor ini adalah C besar, kalor jenis itu C kecil gitu ya. Jadi ini berarti C besar 7,89 kJ per derajat Celcius. Terus yang terakhir, jika suhu dalam kalorimeter berubah dari, berarti awalnya 26,5 kan, berarti T1 sama dengan 26,5 derajat Celcius, T2 nya berapa? 31,7 derajat Celcius gitu. Udah deh, kalau udah kayak gini langsung yang ditanya apa? Yang ditanya kan tentukan kalor reaksi pembakaran tiap mol, berarti delta H. Nah, sekarang kalau ada soal, kita langsung dulu yang ditanya delta H. Tulis dulu rumus delta H apa? Rumus delta H kan delta H sama dengan min Q per N. Berarti ada dua yang dicari, Q-nya dicari, N-nya juga dicari. Kita pertama cari Q dulu. Cari Q gimana caranya? Lihat, di sini diketahuinya apa? Kalor jenis apa kapasitas kalor? Kapasitas kalor kan, berarti pakai rumus Q-nya yang bawah nih. Ya udah langsung C kali delta T. C besarnya berapa? 7,89. Delta T-nya itu T2 dikurang T1. 7,89 dikali 31,7 dikurang 26,5 berapa? Kalau udah kayak gini, ntar kalau ulangan boleh pakai kalkulator gitu, karena biar memudahkan. Hasilnya 5,2. Ya udah 7,89 dikali
5,2. Hasilnya adalah 41. Nah, lihat nih di sini. Hasilnya itu 41. Jadi di kalkulator hasilnya 41,028. Lihat di sini kan kamu udah pakai dua angka di belakang koma. Jadi semuanya harus dua angka di belakang koma. Pakainya juga dua angka belakang koma. Jadi kalau udah 41,028, kita bulatkan jadi 41,03. Gitu. Kilojoule. Gitu. Terus apa lagi? Udah N sekarang N. N itu apa? Massa dibagi MR. Masanya berapa tadi? 4,5 gram. Dibagi MR-nya nih. 108. Jawabannya berapa? Nah, ini nih, ini juga jawabannya kan banyak banget. Jadi kita bulatkan jadi 0,04. 0,04 mol. Udah deh, kalau udah kayak gini baru dimasukin. Tadi Q-nya berapa? 41,03 dibagi 0,04. Dengan berarti 41, hasilnya min 1025,75. Tuh. Ya, udah deh jawabannya. Oh, ini ditambahin, jangan lupa. Kilojoule per mol. Tuh, udah jawabannya yang ini. Kita lanjut ke cara yang kedua. Cara yang kedua itu berdasarkan data perubahan entalpi atau delta HF. Biasanya jika pada soal diketahui data delta HF berarti pakai rumus ini. Jadi kalau kamu di soal nih, lihat nih, langsung lihat, oh ada delta HF, ada delta HF-nya nih, berarti pakai rumus ini. Apa rumusnya? Jumlah delta HF yang di kanan dikurang jumlah delta HF yang di kiri gitu. Caranya ya udah nih, kayak gini kan, ada ini udah ada reaksinya nih, Cl2 ditambah 2 NaBr menjadi Br2 tambah 2 NaCl. Jika delta HF NaCl sekian, delta HF NaBr sekian, berapa delta H dari reaksi tersebut? Oh ya udah, tulis. Rumusnya apa? Delta H sama dengan sigma delta HF0. Kan kamu misalnya lupa di mana produk mana reaktan, ingat aja pokoknya kanan dikurang kiri gitu. Misal gini, kanan dikurang sigma delta HF0 kiri gitu. Jadi kanan dikurang kiri. Ya udah, sekarang yang di kanan ada apa aja nih? Yang di kanan Br2 sama 2 NaCl. Kita kurung. 1, ada berapa ini? Koefisiennya 1 kan? 1 kali delta HF0 Br2 ditambah apa? NaCl-nya di sini ada koefisien, ada angka 2, berarti kali 2. 2 dikali delta HF0 NaCl dikurang. Nah, dikurang yang di kiri ada apa aja? Ada 1 Cl2-nya. 1 kali delta HF0 Cl2 terus ditambah 2 ya. 2 kali delta HF0 apa? NaBr. NaBr udah diselip aja ya biar muat. NaBr ini ya, maaf diselip. Nah, kalau udah tinggal masukin deh angkanya sini. 1 dikali, sekarang ada nggak delta HFBr2, ada nggak? Ini NaCl, yang ini NaBr. Kalau nggak ada berarti 0 gitu. Udah, kalau nggak ada 0 gitu aja. Ditambah 2 dikali berapa? Kasih kurung. 2 dikali NaCl nya berapa? NaCl min 410, min 410 kilojoule per mol. Itu ya.
Jadi ini. Nah, jadi dia harus dikasih kurung. Dikurang apalagi? Nih, 1 dikali CL2 juga nggak ada kan? Berarti 0. Ditambah apa? 2 dikali NaBr min 356. Min 356 kilojoule per mol. Tuh, kalau udah ya udah tinggal dihitung deh. 1 kali 0 berapa? Ya 0 kan? Udah, ini coret aja. Udah tinggal yang di dalam berapa? Min 410 kali 2. Min 820 kilojoule per mol. Terus dikurang, kan tadi apa? Kanan kurang kiri kan? Jangan lupa ada tanda kurang. Dikurang min 356 nya kali 2. 356 kali 2 hasilnya min 712 kilojoule per mol. Nah, kalau udah apa? Min kali min jadi plus kan? Berarti tulis min 820 kilojoule per mol, kita keluarin dari itu, plus 712 kilojoule per mol. Udah deh, apa? 8 min 820 ditambah 712 hasilnya min 108 kilojoule per mol. Ini jawabannya. Tuh ya, gampang kan? Nah, ini ada contoh soal yang kedua. Kalau ini delta H-nya udah diketahuin, yang ditanya salah satunya gitu. Kita tulis dulu rumusnya. Delta H sama dengan apa? Kanan kurang kiri. Langsung kan? Delta H F0 kanan kurang delta H F0 sigma. Sigma kiri kaki ya, langsung. Apalagi? Udah, kalau udah lihat yang di kanan ada apa aja nih? TiO2 sama 4 HCl. Ya udah, berarti apa? 1 kali delta HF0 TiO2 ditambah 4 ya. 4 kali delta HF0 HCl dikurang yang kiri apa? TiCl4 nya 1 kali delta HF0 TiCl4 tambah 2 kali delta HF0 H2O. Tuh ya. Udah. Kalau udah ya udah baru masukin angkanya. Delta H diketahuin kan? Nah, masukin. Sini masukin. Ini kan tadi masih rumus. Nah, masukin angkanya 22. Udah, kilojoule-nya nggak usah ditulis dah biar muat. Terus 1 kali TiO2 ada kan? 1 dikali, kalau ada min dipakein kurung aja. Min 945 ditambah 4 dikali HCl, mana HCl? Oh, ini HCl yang ditanya. Delta HF0 HCl. Dikurang 1 dikali TiCl4 min 763. Min 763 ditambah 2 dikali H2O min 286. Min 286. Tuh ya. Udah. Tulis di bawahnya. 22 sama dengan ini
min 945 ditambah 4 delta HF0 HCl, ya kan, dikurang ini berapa, min 763 ini ditambah 286 kali 2 min 572, udah 22 sama dengan min 945 tambah 4 delta HF0 HCl dikurang min, ini kan plus kali min kan, jadi min sama ketemu min, jadi utang 763, utang lagi 572, jadinya min 1335. Dah, kalau udah gini baru 22 sama dengan, kita keluarin nih, kurung-kurungnya kita buka, min 945 tambah 4 delta HF0 HCl, min kali min plus 1335. Kita kerjain dulu yang di kanan, 22 sama dengan, ini utang 945 bayar 1335, ya udah tinggal dikurang 4 delta HF0 HCl plus, ternyata hasilnya plus 390. Nah, yang ditanya kan ini, berarti kita pindahin ke kiri gitu. Nah, kan supaya dia tetap positif nih, jadi dia tetap di kanan aja, ini aja yang kita pindahin ke kiri, jadinya apa, 22 min, kan kalau pindah ruas jadi min 390 sama dengan 4 kali delta HF0 HCl gitu. Jadi yang ditanya jangan dipindahin supaya nggak berubah jadi min, ini kan plus nih, ntar kalau pindah jadi min gitu. 22 min 390 berapa, hasilnya min 368 sama dengan 4 kali delta HF0 HCl. Sekarang nih ada angka 4, berarti diapain, dibagi, min 368 dibagi 4 delta HF0 HCl, hasilnya berapa, hasilnya min 92 delta HF0 HCl. Jadi apa, delta HF0 HCl sama dengan min 92 kilojoule per mol. Ya. Kita lanjut ke cara yang ketiga. Cara yang ketiga itu berdasarkan data energi ikatan. Jadi apa? Jika pada soal diketahui data energi ikatan, maka gunakan rumus. Kalau yang tadi kanan dikurang kiri, kalau sekarang kebalikannya. Jumlah energi ikatan yang ada di kiri dikurang jumlah energi ikatan yang ada di kanan. Jadi sekarang kiri kurang kanan. Kalau tadi kanan kurang kiri. Hafalinnya salah satu, misal delta HF kanan kurang kiri. Oh ya udah, berarti energi ikatan adalah kebalikannya, gitu ya. Kita langsung ke soal. Diketahui energi ikatan rata-rata sebagai berikut. Nah, ini kayak gini kan. Nah, hitunglah delta H reaksi berikut. Gimana cara ngitungnya? Yang pertama adalah kita harus bikin dulu reaksinya. Ini C2H6 kita bikin, makanya pertama belajar hidrokarbon. C-nya ada 2, H-nya 6 bikin. C-nya ada 2, H-nya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 H. H sama H. Ya kan, C-nya ada 2, H-nya ada 6. Menjadi apa nih? Menjadi C2H4. C-nya ada 2, C-nya ada 2, H-nya ada 4. 3, 4. Di sini H, di sini H, di sini H. Berarti yang tengah apa? C. Ingat, C itu tangannya ada 4. Di sini baru ada 2. Berarti di sini rangkap. Gitu. Terus yang terakhir ditambah H2, H strip H, gitu ya. Jadi kalau kamu bingung sebenarnya lihat aja ke sini, tapi diingat C itu punya tangan 4 gitu. Kalau udah, nah udah,
kayak gini. Kalau ibu gampangnya adalah gini, kita tulis dulu ada ikatan apa aja di sini. Di semua ini ada ikatan apa aja. Yang pertama C sama H, ya kan, C strip ke bawah dikit, C strip H, ada ikatan C sama H. Terus ada ikatan apa lagi? C sama C, bikin C dengan C. Udah. Ada lagi di kiri? Nggak ada. Udah kan, nggak ada. Sekarang kita ke kanan baru. Ada apa? C sama H. Oh, udah ditulis. Apalagi? C rangkap 2C, tulis C rangkap 2C. Terus ada apa lagi? H sama H. Udah tulisin. Kalau udah nih, kalau udah kita bikin kiri sama kanan gitu. Jadi biar gampang. Sekarang kita lihat di kiri, ikatan C sama H ada berapa? 1 2 3 4 5 6, ada 6. Ada 6 ikatan. Terus C sama C ada nggak? C tunggal C, C tunggal C ada 1. Ada ini dan ini di kiri tidak ada. Kita ke kanan sekarang. Ada apa? Ikatan C sama H, C tunggal H ada berapa? 1 2 3 4. Tulis di sini ada 4. Terus ada apa lagi? C rangkap 2C. Oh, tulisnya di sini. C rangkap 2C nya berapa? Ada 1. Terus ada apa lagi? H tunggal H. Ada 1 gitu. Baru kita kali. Lihat C sama H, mana CH nih? 413 kali dikali 413 nanti sama dengan berapa? Terus C tunggal C 348 dikali 348 nanti hasilnya berapa? Oh ya, tadi ibu lupa, kamu hitung nih jumlah. Jadi jumlah ikatannya ada berapa? 6 tambah 1 7, 7 tambah 4 11, 12 13. Sekarang kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Betul, ada 13 ikatan. Udah. Baru tadi lanjutin lagi, masukin angkanya. Tadi 4 kali 4 1 3. Ya kan? Terus C rangkap 2C. Nih 614. 614. Terus yang terakhir 436. 436. Dihitung deh. Kalau udah 413 kali 6 hasilnya 2478. Terus yang ini 348 itu. 413 kali 4 1652. Yang bawahnya 614. Yang bawahnya lagi 436. Udah tinggal di total deh, ditambah masing-masing, ditambah berapa? 2478 tambah 348 tambah 348 hasilnya 2826. Yang kanan 1652 ditambah 614 ditambah 436 hasilnya 2702. Tuh. Kalau udah kayak gini, baru deh kita ke rumus. Apa? Delta H sama dengan sigma kiri, gitu aja. Sigma kiri dikurang sigma kanan. Ya udah, yang kiri tadi berapa? 2826 dikurang 2702. 2702. Hasilnya berapa? Hasilnya 124 kilojoule per mol. Gitu deh. Udah lebih gampang kan cara yang kayak gini? Sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2, lihat. Ini kalau dia delta H-nya udah ada, dia yang ditanya salah satu ikatannya nih.
Dia yang ditanya adalah salah satu ikatannya. Berarti gimana? Kayak tadi. Kita gambarin dulu nih yang di atas nih. Yang di atas nih kita gambar ya. Kayaknya kalau pakai ini nggak kelihatan ya. Coba pakai biru ya. Nih kita gambarin apa? Ada C, ada rangkap, H-nya 2, H-nya 2. H-nya 2. Naruh H-nya boleh di mana aja kok. Terus ditambah HCl. H sama Cl menjadi CH3, CH2, Cl. C-nya dulu. C-nya ada 2, H-nya ada 3, terus H-nya ada 2, terus ada Cl. CH3, CH2, Cl. Tuh. Di ujung delta H-nya berapa? Min 48 joule per mol. Tuh. Kalau udah sekarang kayak tadi, ikatannya ayo, ikatannya ada apa aja di sini? Yang di kiri ada, kita tulis dulu ikatannya, ada C sama H, ya kan? Ada apa lagi? C rangkap 2C, ya kan? C rangkap 2C. Terus apa lagi? H sama Cl, ya kan? H sama Cl. Apa lagi? CH udah ada, udah ditulis. C tunggal C. C tunggal C sama C tunggal Cl. C berikatan sama Cl. Udah, kalau udah kita bikin kiri kanan gitu ya. Udah, ya bikin. C sama H di kiri ada berapa? 1 2 3 4. Tulis di sini 4. Terus C rangkap 2C ada 1. H sama Cl 1. C tunggal C nggak ada, adanya di kanan. Dan ntar ya, di kiri udah selesai. Di kanan C tunggal H ada berapa? 1 2 3 4 5. Oh, ada 5. Tulis di sini 5. Apa? C tunggal C. Mana C tunggal C? Sini ada 1. Apalagi C tunggal Cl. C tunggal Cl juga 1. Kita hitung ikatannya. 4 5 6 11 12 13. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Pas ya, ada 13. Baru masukin angkanya. CH, oh yang ditanya CH, berarti tetap tulis CH, gitu kan? Berarti sama dengannya 4 CH gini. Terus apa lagi di kiri? Di kiri C rangkap 2C 609 sama dengan 609, ya kan? Terus HCl 426 sama dengan 426 di kanan. Ini 5 kali CH, ya kan, yang ditanya nih. Tentukan energi ikatan dari CH. Sama dengan 5 CH. Terus 1 kali C tunggal C 345 sama dengan 345. C sama Cl 326 sama dengan 326. Kalau udah kita tambah ya. Berarti apa? 609 tambah 426, hasilnya adalah 4CH ditambah 1038. Itu yang kiri. Yang kanan apa? 5CH ditambah 671, gitu deh. Kalau udah baru kita masukin ke rumus. Delta H sama dengan sigma kiri dikurang sigma kanan. Sigma itu artinya jumlah ya.
Ya, kalau udah ya udah, delta H tadi diketahuin kan nih, 4 min 48, tulis min 48 sama dengan sigma kirinya apa? 4CH ditambah 038 dikurang 5CH tambah 671, ya kan? Kalau udah kita keluarin dari kurung 4C, kebalik ya, kebalik kok 4. Mohon maaf ya, kebalik. Nanti 4CH ditambah 1038. Nah, min kali plus ya, min 5C strip H, min kali plus min 671, ya kan? Ya enggak? Dah. Sekarang min 48 sama dengan, kita kumpulin yang sejenis, 4CH dikurang 5CH. Terus apa lagi? Plus 1038 min 671. Ini nggak pakai kurung, maaf. Udah, kalau udah dihitung deh. Hasilnya adalah min 48 sama dengan 4 min 5 min 1CH, ya kan? Ini hasilnya plus 367. Nah, sekarang lihat, ini kan yang ditanya min. Kalau yang ditanya min kita pindahin. Kalau yang tadi kan yang ditanya tidak min, makanya tetap di situ. Kalau ini kita pindahin aja, berarti jadi apa? 1C strip H sama dengan, nah ini min pindah ke kanan, 367 tambah 48. C strip H 1 kan, 1 nggak usah dibagi 1 ya, tetap angka tersebut kan. Hasilnya 415 kJ per mol. Jadi ikatan C sama H, satu ikatan CH itu 415 kJ per mol gitu ya. Kita lanjut ke yang keempat, yaitu berdasarkan hukum Hess. Hukum Hess tuh kayak gini, pokoknya dia ciri-cirinya itu delta H-nya ada banyak gitu, jadi reaksinya ada banyak gitu. Contoh, jika pada soal diketahui delta H dari beberapa reaksi kimia ya, maka gunakan rumus di bawah. Delta H total sama dengan delta H1 tambah delta H2 tambah dan seterusnya. Sekarang ada contoh soal kayak gini nih, ada diagram. Jadi kalau C tambah O2 langsung, ini langsung nih kalau ke kanan, langsung jadi CO2, itu namanya delta H3. Terus kalau dia melalui proses apa? C tambah O2 jadi CO tambah setengah O2 dulu, hasilnya ada energi sekian. Terus CO ditambah setengah O2 jadi ke CO2, baru ke CO2. Ibaratnya tuh gini, kamu kalau yang atas kamu ini langsung ke sekolah, kalau yang bawah ini kamu mampir dulu ke Indomaret baru ke sekolah. Beda kan prosesnya, jadi 2 kali. Jadi titik awal ke Indomaret dulu baru ke sekolah, kayak gitu. Intinya kayak gitu. Intinya apa? Jaraknya sama kan? Apa? Energi, cara ngitung energinya mana? Ya udah, energi kamu langsung ke sekolah berapa? Energi kamu langsung ke sekolah akan sama dengan energi kamu ke Indomaret dulu, berapa energinya? Terus dari Indomaret lanjut ke sekolah berapa energinya? Gitu. Nanti akan sama. Jadi apa intinya? Energi yang kamu ke Indomaret sama Indomaret ke sekolah tinggal dijumlah, dapat deh nanti energi kamu kalau langsung ke sekolah gitu. Jadi kayak gitu kan nih. Kenapa? Karena yang lihat yang diminta, berdasarkan diagram tersebut perubahan entalpi C tambah O2 langsung jadi CO2, kan langsung jadi CO2 nih. Nah yang langsung jadi CO2 kan yang ini.
ya kan, langsung jadi CO2. Ya udah, berarti yang ditanya adalah delta H3. Tulis deh, delta H3 sama dengan apa? Delta H1 ditambah delta H2 gitu. Ya udah, masukin angkanya. Delta H1 berapa? Min 110,5 ditambah delta H2 nya min 283. Min 283,0. Min 110,5 plus kali min ya, 283,0. Hasilnya berapa? Min belakangnya 5 kan? Ya enggak? 5 tambah 0, 5. 0 tambah 3, 3. 1 tambah 8, 9. 1 tambah 2, 3. Udah ini deh jawabannya. Gampang kan? Jadi kamu intinya harus paham si diagram ini. Kalau kamu paham diagram ini, nanti ngerjainnya adalah gampang gitu. Sekarang kalau misal yang ditanya malah delta H2, gimana nih delta H2? Kan tadi ya udah, berarti apa? Delta H3 kan sama dengan delta H1 tambah delta H2. Berarti kalau ditanya delta H2, ya udah delta H3 ini pindah jadi min H1 sama dengan, jadi apa? H3 dikurang H1 gitu ya. Ada kayak gini nih, diberikan data reaksi pembakaran. Yang ini delta H sekian, ini delta H sekian. Yang ditanya reaksi ini delta H-nya berapa? Gimana caranya? Ini juga pakai hukum Hess gitu. Jadi caranya adalah kita bikin reaksi sesuai yang diminta gitu. Sekarang lihat, ada yang pertama 2Al. Ini lihat, ini tandanya kiri ya. Kalau ini yang jadi patokan ini nih, yang jadi patokan tanda panah. Ini kiri, ini kanan gitu. Sekarang 2Al. Sekarang kita lihat ada di reaksi nomor berapa? Reaksi nomor 2. 2Al mintanya ada di kiri, jumlahnya 2. Sekarang lihat, ada di reaksi yang mana? Reaksi 1 apa 2? Ada di reaksi 2. Bener nggak? 2Al bener nggak? Al ada di kiri. Oh bener, sama. Oh sama. Jumlahnya sama-sama 2 nggak? Oh sama. Ya udah, berarti apa? Tulis ini reaksi 2. Berarti kita tulis saja ya reaksi 2, benar. Reaksi 2. Apa? Tulisnya satu paket, udah tulis aja. 2Al tambah 3/2O2 menjadi Al2O3. Dah, gitu kan. Sekarang yang selanjutnya yang diminta apa? Fe2O3. Sekarang cari Fe2O3 minta ya. Ini minta, ini permintaan. Mintanya di kiri, jumlahnya 1. Sekarang cari. Mana Fe2O3? Oh, ternyata ada di sini nih, reaksi yang pertama. Tapi dia posisinya ada di kanan. Jumlahnya sih sama-sama 1. Tapi beda. Mintanya di kiri, diketahuinya ada di kanan. Berarti gimana? Reaksi 1 kita balik. Ini reaksi 2 tetap. Nah, terus yang bawah apa? Reaksi 1 dibalik. Ya kan, dibalik supaya apa? Fe2O3 nya jadi ada di sebelah kiri. Ya udah, tulis apa? Fe2O3 ya kan, pindah ke kiri. Menjadi apa? Tetap 2Fe tambah 3/2O2. Tuh. Ya kan? Sekarang kalau udah delta H-nya nih, tadi belum ditulis ya. Kalau tetap ya delta H-nya tulis tetap. Min 1680 kJ. Sekarang ini tadi kan dibalik. Karena dia dibalik, awalnya delta H-nya apa? Min. Dibalik jadi berubah plus.
Kalau tadinya plus dibalik berubah jadi min. Pokoknya kalau dibalik berubah jadi kebalikannya gitu ya. Ya udah deh, kalau udah tinggal di apa? Dikurangin. Kalau udah kita lihat sekarang. Di kiri ya, 2AL, di kanan ada 2L enggak? Oh, enggak ada, tulis. Berarti ke bawah turun. Terus apa lagi? 3/2O2. Di kanan ada 3/2O2. Oh, ternyata ada. Berarti bisa dicoret. Kalau berseberangan bisa dicoret. Udah dicoret, hapus. Berarti yang di kiri sisa apa? Oh, sisa Fe2O3. Udah tulis, ditambah Fe2O3 menjadi apa? Al2O3. Ada yang bisa dicoret lagi nggak? Yang sama tapi berseberangan. Tidak ada kan? Ya, tambah 2Fe. Ya udah, delta hanya apa? Min 1680 ditambah 840. Hasilnya min nih pasti. Hasilnya berapa? 1680 diambil. Hasilnya min 840 kilojoule juga. Udah deh, berarti delta hanya berapa? Min 840 kilojoule gitu ya. Nah, kalau udah, nanti ibu kasih latihan soal 4 soal. Caranya sama persis kayak yang tadi ibu udah jelasin. Langsung diupload ya. Selesai pelajaran maksimal 8.40 udah diupload gitu ya.